UIN Sunan Kalijaga berdiri pada tahun 1951 dan telah mengalami berbagai macam transformasi dalam perjalanan sejarahnya. Dulu awalnya berdiri sebagai perguruan tinggi agama Islam negeri, lalu berubah menjadi IAIN, dan 2004 bertransformasi menjadi Full-Fledged University UIN Sunan Kalijaga. Kita memiliki status akreditasi unggul, kemudian beberapa prodi bahkan mendapatkan akreditasi internasional. Kita juga mendapatkan beberapa pengakuan global, diantaranya dalam ranking EduRank. Kita terbaik di Asia dalam bidang teologi, keagamaan, dan kajian-kajian Islamic Studies. Tapi pencapaian yang sudah berhasil kita raih sampai hari ini bukan bermakna bahwa kita menikmati apa yang sudah kita capai. Tantangan ke depan semakin berat. Kita harus bersaing dengan kampus-kampus lain di seluruh Indonesia. Kita harus bersaing dengan kampus-kampus di berbagai negara. Dan kita juga punya ambisi untuk meletakkan diri dalam peta pendidikan tinggi global. Oleh karena itu, dengan semangat untuk meningkatkan daya saing nasional, daya saing internasional secara terus-menerus, di samping itu juga sekaligus kita ingin menjawab kebutuhan nasional, sumber daya manusia yang diperlukan oleh negara ini yang perlu ditopang oleh pendidikan tinggi yang kita sediakan, ilmu-ilmu baru yang berkembang, dan sekaligus juga kita secara kelembagaan membutuhkan kemandirian yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan, semua aspek administrasi, birokrasi yang ada di kampus ini. Kami memandang bahwa sudah saatnya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta transformasi secara lebih tuntas menjadi universitas yang otonom. Apalagi dari sisi fisik misalnya, kampus yang ada di Jalan Adi Sucipto ini hanya dirancang untuk menampung sekitar 15.000 orang yang beraktivitas setiap hari di sini. Sudah ada mahasiswa saja lebih dari 24.000 orang, ditambah dengan dosen, ditambah dengan tenaga kependidikan, itu mencapai kalau di total 26-27.000 orang beraktivitas di sini. Jadi ada kelebihan sekitar 15.000 orang yang beraktivitas di kampus utama ini. Karena itu kita mulai merasakan fasilitas-fasilitas yang tersedia di sini sudah tidak cukup memadai lagi untuk memfasilitasi semua aktivitas dan lalu lalang hiruk-pikuk kegiatan yang ada di kampus ini. Nah, dengan adanya kampus 2 itu kita ingin memastikan kampus menjadi semakin kompetitif, kampus semakin responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan nasional dan internasional. Kampus juga semakin sustainable, semakin mandiri, dan semakin nyaman menawarkan fasilitas yang baru dan memiliki uang yang cukup untuk memfasilitasi berbagai kegiatan akademik yang juga terus berkembang di kampus ini. Lingkup dari proyek transformasi ini meliputi 6 bidang. Yang pertama adalah transformasi kelembagaan. Lingkup yang kedua adalah transformasi akademik dengan membuka 10 fakultas baru dan 30 prodi di bidang STEM, Science, Technology, Engineering, Maths, Social Science, Hospital, Health, dan Faculty of Quran and Hadith Studies. Transformasi yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik pendik, dosen maupun kemahasiswaan. Transformasi yang keempat adalah memperbaiki existing management menjadi manajemen yang lebih modern, lebih baru sesuai dengan prinsip good university governance. Transformasi yang kelima adalah pembangunan gedung-gedung baru yang meliputi gedung pendidikan, pusat riset, perpustakaan, fasilitas umum, housing untuk dosen dan pendik, kemudian juga housing untuk mahasiswa. Masjid sudah barang tentu. Transformasi yang keenam adalah modernisasi di bidang IT infrastructure. Kampus UIN Pajangan atau kampus UIN 2 ini memang dimulai dari potensi yang cukup luar biasa ya, karena memang alam menjadi salah satu bagian yang dipertimbangkan untuk mendesain kampus UIN ini.
Kenapa kita menggunakan konsep kampus forest? Karena embrio dari lahan di Pajangan ini adalah semua adalah hijau, kontur yang memang menarik, sehingga rahmatan lil alamin, rahmat Allah ini tidak boleh disia-siakan. Sehingga kami memulai dengan ide besar bahwa bagaimana melestarikan bahkan meningkatkan kualitas dari kampus Pajangan yang sudah hijau ini. Kampus yang kita kembangkan ini dengan konsep forest campus ini mulai dengan bagaimana hutan ini menjadi bagian penting dari lingkungan kampus yang baru. Isu besar dunia adalah climate change, dan kampus UIN ini dimulai dari mempertimbangkan ke depan, untuk generasi ke depan harus mampu menjadi tempat belajar orang perhatikan perubahan iklim. Dan tapak yang luar biasa dari kampus Pajangan atau kampus 2 ini memang di setting cukup baik. Ada potensi alam yang sudah green, hijau, potensi budaya yang sering dikawinkan namanya cultural landscape, yaitu Gua Selarong, ada sejarah di sana dan sebagainya. Juga ada beberapa retensi air yang memang sudah ada di sana, sehingga perpaduan alam dan budaya lokal ini menjadi pegangan untuk mendesain yang kita sebut sebagai konsep kampus forest. Tidak lagi green campus, beyond atau lebih dari sekedar green campus, tapi adalah kampus forest. Jadi kita akan mengembangkan hutan karena memang embrionya sudah menjadi ketertutupan lahan itu hijau semua. Nah, apa yang dilakukan strategi pertama adalah dengan konsep besar dalam Islam, yaitu memperhatikan rahmatan lil alamin ini, yaitu hubungan kita khususnya dengan alam yang harus dieksplor. Jadi hablu minal alam ini menjadi bagian kita melakukan hablu minanas, dan tentu atas nama kaitan kita dengan hablu minallah. Sehingga ini menjadi konsep besar. Strategi desain yang pertama adalah mengurangi upaya merubah alam di sana, sehingga konsep pertama adalah kita akan membangun sekompak mungkin bangunannya, sehingga tapak bangunan yang dibangun itu sedikit menutupi lahan. Sehingga apa yang disebut dengan kompak kampus adalah blok-blok yang berdekatan tetapi dengan konsep vertikal yang tinggi dan terkoneksi satu sama lain, sehingga kita akan melakukan perjalanan itu tidak menggunakan kendaraan tapi berjalan kaki, sekaligus menghasilkan zero emission atau zero carbon. Kemudian yang kedua, jika harus menggunakan kendaraan, kita juga menggunakan apa yang disebut dengan linear linkage atau koridor jalan yang sangat sederhana membelah kampus yang hutan tadi sepanjang sekitar 1,6 km. Nah, oleh karena itu kendaraan yang digunakan pun harus hemat energi atau clean energy seperti bis listrik dan sebagainya, dan harus publik, sehingga kendaraan pribadi sangat dikurangi untuk jalan ke sana. Itu konsep yang kedua. Konsep yang berikutnya adalah koridor itu akan kita sebut dengan kampus mall atau semacam tempat berkumpulnya orang, sivitas akademika, dengan konsep-konsep yang menjadikan hubungan antar mahasiswa dan dosen, antar pegawai, exchange keilmuan, exchange pengalaman dan sebagainya ada di sana. Sementara desain lingkungan kampusnya berada pada hutan yang menghasilkan oksigen luar biasa, sehingga kita akan mendapatkan suasana alam yang bersih, memberikan kesehatan yang lebih banyak. Dan inilah kampus UIN baru yang nantinya akan menjadi insya Allah bagian kita berbagi kepada di luar kampus, sehingga kita memahami konsep kampus forest adalah bagian dari kita bersodakoh kepada dunia tentang bagaimana mereduksi climate change dengan konsep ini. Semoga ini menjadi bagian penting dari konsep-konsep yang dikembangkan nantinya. Tadi kalau kita bicara desain secara konfigurasi, ada compact block,
kemudian ada reduksi sirkulasi dengan jalur yang sangat simpel, linear dengan cabang-cabang jalur pedestrian, dan antar bangunan juga menggunakan jalur-jalur pedestrian yang cukup besar dibanding jalur kendaraan. Jadi mungkin kalau jalur kendaraannya 10 meter atau 20 meter, ini lebih besar lagi, kiri kanannya bisa 8 meter sehingga bisa menjadi 18 meter. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu bagian yang sangat penting. Namun, setiap bangunan itu juga sudah dikembangkan dengan prinsip green building. Apa itu green building? Satu bangunan yang memperhatikan lingkungan dan tidak memberikan hasil yang terkait dengan produksi-produksi karbon yang lebih mempengaruhi perubahan iklim. Salah satunya adalah thinking about tropical building. Jadi bagaimana kita mereduksi panas, bagaimana kita mencoba memanfaatkan sebanyak mungkin udara dan mengurangi kerja air condition dan sekaligus penggunaan listrik. Listrik yang digunakan diusahakan dengan solar energy dan hal-hal yang terkait dengan energi terbarukan, sehingga di sini menjadi konsep green building. Lebih dari itu juga kita akan mencoba memanfaatkan retensi air yang nanti kita pakai juga disirkulasikan untuk hal-hal yang terkait dengan kebutuhan air di sana. Belum lagi hutan akan menghasilkan daun-daun recycle organik yang bisa saja menjadi bagian untuk digunakan kembali, baik itu untuk kompos ataupun untuk hal terkait dengan pengolahan-pengolahan yang terkait dengan energi terbarukan. Misalnya dipakai untuk pembakaran dengan menggunakan sampah-sampah yang ada di sana. Saya pikir ini menjadi sirkulasi daur ulang dari sekian banyak kebutuhan yang bisa kita ambil dari hutan kita sendiri, air yang meresap di tanah kampus UIN 2 ini. Bayangkan kalau kita punya bangunan yang berdekatan dengan hijaunya hutan, hawa yang sejuk, kemudian juga suasana yang menenteramkan. Dan ini ada pada ketinggian 4 atau lantai 4 atau lantai 5, sehingga kita bisa merasakan bagaimana suasana kerja, suasana ruang itu menjadi sangat membantu kita untuk produktivitas yang lebih baik. UIN Kampus 2 insya Allah akan mendapatkan satu suasana yang terkait dengan forest kampus, hijau dan bangunan yang baik. Lokasi kampus 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terletak di Kalurahan Wosari, Kapanewon, Pajangan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Luas lahan kampus 2 UIN Sunan Kalijaga kurang lebih 71,49 hektar. Jarak tempuh dari UIN Sunan Kalijaga 1 menuju ke kampus 2 kurang lebih 17 km. Total luasan untuk fakultas building atau bangunan fakultas adalah 58.000 meter persegi, sedangkan untuk bangunan pendukung pendidikan kurang lebih 217.330 meter persegi. Total bangunan yang akan dikerjakan atau dibangun di kampus 2 kurang lebih 275.330 meter persegi.